Diviralkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa yassir bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di mana pada pagi hari ini Allah masih sayang kepada kita. Allah masih kasih sama kita dengan kasih sayangnya yang tidak pandang kasih dan tidak pandang sayang, sehingga walaupun yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam, Allah tidak zalim kepada hambanya. Walaupun pagi hari dia tidak bangun untuk sholat, tetapi karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, semua makhluk Allah, Allah kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Dan kita yang hadir di masjid yang kita cinta ini adalah termasuk yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah termasuk hamba-hambaku yang telah saya pilih. Karena apa? Ukhrijat linnas, telah kami keluarkan, telah kami pilih dari sekian manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pengkajian pada subuh pagi hari ini tentunya adalah merupakan pemantapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyelamatkan diri, memelihara diri iman kita, kehidupan dunia yang serba hiruk pikuk ini, yang setiap hari kita bisa tahu bahwasanya alam semakin tahun bukan semakin membaik, akan tetapi alam semakin lama akan semakin memburuk karena dengan perjalanan zaman. Apalagi yang telah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwasanya dunia ini tidak lebih dari 1500 tahun dari hijrahnya Nabi. Sekarang sudah 1440, berarti kurang 60 tahun lagi dunia akan hancur. Kalau melihat dari sisi apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita sholat berjamaah itu akan ibarat dengan kasajari fil awwali ya bil ma'i li kulli yaumin fatambutu ya ya'udu ilal akhir. Yang artinya adalah mudah-mudahan kita semua yang setiap hari 5 waktu kita melaksanakan sholat ibarat dengan kasadar, ibarat dengan tumbuh-tumbuhan yang baru tambutul ard, yang baru tumbuh dari bumi, kita siram di kulli yaumin 5 kali sehari semalam disiram dengan sholat, iman kita dipupuk dengan sholat, dengan zikir kepada Allah, maka iman kita akan semakin kokoh. Imatus sajari bi sholatil khamsi. Karena dengan sholat 5 waktu, iman kita akan semakin mantap, iman kita semakin yakin, dan kita langkah demi langkah menuju masjid adalah semata-mata mencari karunia Allah dan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini merupakan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna
Insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagaimana yang ulama sampaikan atau Rasulullah sampaikan, barang siapa yang duduk di masjid mengkaji ilmu agama, saling menasihat satu sama yang lainnya, insya Allah nanti tatkala kita di antara kita yang masuk surga, akan yang lain juga akan terseret masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemateri umpama masuk neraka, tapi nanti Pak Bagio senantiasa kontinu untuk mendengarkan kajian pagi setiap Jumat pagi, tidak pernah lepas, terus ikut. Karomah Allah, kemuliaan Allah, berkah Allah. Dengan adanya seperti itu, nanti yang lainnya yang mungkin akan masuk neraka dengan rajinnya seseorang yang doanya dikabul sama Allah, insya Allah akan menyelamatkan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga nanti kita berkumpul kembali di surganya Allah, karena kita pagi hari ini dalam rangka untuk mensiarkan agama Allah, dalam rangka untuk meyakinkan dan memantapkan iman kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Plus ditambah kan nanti kita pulang pada pagi hari ini, insya Allah dengan keyakinan kita yang Rasulullah sampaikan, barang siapa salat subuh berjamaah tidak pulang berzikir mengagungkan Allah sampai terbitnya matahari, kita pulang nanti akan membawa oleh-oleh banyak. Minimal kita sama dengan yang Rasulullah sampaikan, ajruhu tamamul umroh, umrotan tamaman wa hajat. Pahalanya sama dengan umroh dan haji, sampai Rasulullah mengatakan 3 kali tamaman. Tamaman ini artinya kalau dalam bahasa ilmu nahwu, dalam ilmu kailani, ilmu musharraf adalah merupakan ilmu musharrif yang artinya adalah masdar. Masdar itu adalah pokok daripada keyakinan. Ya. Tamaman, sangat sempurna, luar biasa. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita, kerendahan hati kita kepada Allah, nanti sudah kita sholat subuh berjamaah, di mana sebelum sholat subuh kita sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia menjadi orang kaya. Kenapa dia orang kaya? Karena dia Allah berikan bumi dan langit beserta isinya itu untuk orang-orang yang bangun pagi, sholat 2 rakaat sebelum subuh dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Itu pahalanya. Ditambah kita kaji pada hari ini, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi masjid, terus kita sedang muhalaqah, sedang untuk pengkajian agama, maka langkah dari rumah menuju masjid, 1 langkah per langkah dosa kita sudah berguguran, diampuni Allah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah SWT. Yang ketiga, nanti sepulang dari kita sholat Jumat subuh ini, nanti kita setelah sholat Isra, maka pahalanya adalah merupakan haji dan umroh yang sangat sempurna. Berarti pada Jumat pagi hari ini kita akan membawa oleh-oleh banyak dengan keyakinan kita, dengan kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita, karena kita merupakan cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, maksud saya pertama, yang kedua cinta kepada Rasul. Tanda kita cinta kepada Allah adalah kita melaksanakan perintah Allah. Tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, merupakan perintah dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah kepada umatnya, dan kita laksanakan itu. Ini adalah merupakan syafaat Rasulullah SAW, di mana dalam sholatnya adalah bacaan sholawat dan ditambah dengan sholawat di luar sholat kita. Mudah-mudahan nanti kita akan diangkis oleh Allah, diangkat oleh Allah, walaupun kita masuk neraka karena keyakinan kita, karena sahabat Rasulullah, kita akan diselamatkan dari siksa neraka. Amin amin ya rabbal
Hadirin sidang sholat subuh yang berbahagia, pada bulan yang lalu saya sampaikan cabang iman yang nomor 19 itu adalah mengagungkan Al-Quran atau mencintai Al-Quran. Saya ulangi, mencintai Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Yang namanya mencintai itu adalah tidak ada diadain. Jangan sampai kita di rumah cinta kepada Al-Quran tapi di rumah tidak ada Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ibu bapak kalau nggak punya Al-Quran wajib punya Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran adalah juga merupakan kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita wajib mempelajari Al-Quran. Wajib. Jangan sampai kita tidak tahu membaca Al-Quran. Sudah tua Pak, nggak apa-apa. Yang penting belajar, jangan sampai tidak belajar. Karena ta'allimu wa'allimul Quran, ya, belajar dan ajarlah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman kitab, pedoman umat Islam untuk bisa mengkaji dalam isi Al-Quran sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah merupakan dari cinta kepada Al-Quran. Dan kita agungkan Al-Quran. Cinta dan agungkan adalah berbeda. Yang namanya cinta adalah sesuatu yang tidak ada diadain, setelah ada terus dia berarti pelihara. Ini namanya cinta. Cinta kepada Al-Quran, tidak punya Al-Quran, kita adakan Al-Quran. Setelah punya Al-Quran, maka kita usahakan baca. Setelah bisa baca, kita baca setiap hari minimal 24 jam satu kali. Kalau sudah itu, sudah punya, sudah baca, maka kita agungkan Al-Quran. Bagaimana cara mengagungkan Al-Quran? Seperti yang kita pelajari pada Jumat yang lalu, pada bulan yang lalu, di antaranya adalah kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Itu nomor 1 dan 2. Ya, 1 harus bersih dari najis dan hadas. Kalau kita berhadas kecil atau besar, jangan sampai menyentuh Al-Quran. Kita junub, kita nyentuh Al-Quran, haram hukumnya. Kita tidak punya wudu, kategori yang kedua. La dalam Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Jangan kau sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersih. Bagaimana nyentuh Al-Quran kalau kita tidak punya wudu? Al-Quran ada terjemahannya. Bibadil ulama, sebagian ulama mengatakan diperbolehkan kita tidak punya wudu, Al-Quran ada terjemahannya, boleh kita pegang. Karena apa? Karena itu adalah sudah bukan merupakan mushaf, tetapi merupakan terjemahan dan mushaf Al-Quran. Sama dengan Al-Quran di HP. Sebelum Al-Quran di HP dibuka, tidak punya wudu, tidak apa-apa. Tetapi tatkala HP terbuka Al-Qurannya, itu sebagian ulama mengatakan sudah masuk kepada mushaf Al-Quran. Jadi sebaiknya kita berwudu sebaiknya. Tidak berwudu gimana Pak? Ulama lain mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? HP itu bukan Al-Quran, tetapi aplikasi. Ya apa ya? Aplikasi itu namanya? Ya aplikasi lah gitu aja ya. Ya aplikasi yang memang khususnya adalah kalau tidak dibuka aplikasi itu Al-Quran tidak akan terbuka dan tidak terbaca, sehingga ada mengatakan tidak apa-apa baca Al-Quran melengkapi tidak punya wudu. Ini adalah pendapat para ulama. Yang berikutnya ibu bapak yang saya hormati, yang kategori 19 itu termasuk mengagungkan Al-Quran adalah saya kembali untuk meyakinkan kita adalah 1 dan 2 harus bersih, kita harus punya wudu. 3 berikutnya nomor 17 dikatakan adalah tatkala kita sedang menulis mimbatil Al-Quran, menulis Al-Quran. Contoh, mohon maaf, kita nih bapak-bapak sudah punya anak besar atau sudah kakek-kakek sudah punya anak besar. Tatkala kita buat surat undangan, ibu bapak, mohon ini ya. Tatkala mau buat surat undangan, karena kita Islami, pakai kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, pakai bahasa Al-Quran, nggak boleh. Pakai bahasa Indonesia saja, Bismillahirrahmanirrahim, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ada kata lafzul jalalah.
di bawahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Indonesia saja. Sehingga apa? Kita tidak termasuk orang yang tidak mengagungkan Al-Quran. Ini perlu dipahami bahwa ya sepele, tapi ini membahayakan. Karena apa? Kita tidak peduli. Makanya ini Al-Quran tidak layak pakai setelah ditasbih ya oleh bahasa ulama Indonesia, baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu banyak Al-Quran yang tidak sudah ditasbih, ternyata apa? Ada yang melenceng. Nah, Al-Quran yang melenceng itu isinya dibuat begitu saja, bahkan dibuat tempat bungkusan. Ini sudah terjadi, Bu. Gak boleh. Kalau memang salah Al-Quran, bagaimana sebaiknya? Kalau Al-Quran salah atau kita lurus Al-Quran atau Al-Quran sudah berantakan, sudah usah pada kemana-mana berantakan, cara buatnya bagaimana? Kalau bisa jangan dibuang, dibungkus pakai karung, taruh. Kalau nanti jadi masalah, bagaimana? Dibakar Al-Quran itu. Tapi niatnya bukan bakar Al-Quran. Membakar, setelah dibakar, ampasnya. Abunya maksud saya. Abunya ini di mana? Ada dua. Satu, taruh di bawah pohon pisang. Kenapa taruh di bawah pohon pisang? Karena pisang itu gak ada naik pohon pisang. Ada yang naik pohon pisang? Kecuali 17 Agustusan. Nah, naik pohon pisang. Kenapa? Gak jarang orang naik pohon pisang. Tapi kalau orang yang lain, orang akan manjat pohon pisang. Ya, taruh pohon pisang kenapa? Pisang kalau sudah tua itu orang yang naik pohon pisang apa? Bukan naik manjat pohon pisang, tetapi pisangnya yang akan ditebang, diambil buahnya. Apa? Bahwa pohon akar pisang tidak terinjak oleh kaki kita. Itu. Yang kedua, kalau itu mengkhawatirkan, maka Al-Quran tersebut apa? Dibakar, abunya taruh di air yang mengalir, sungai. Ya, sungai yang arahnya nanti ke laut. Kalau dipendam bagaimana, Pak? Boleh dipendam, tetapi tidak dilalui orang. Terpendam di taman. Ya, orang kan akan melewati taman. Di mana? Yaitu pilihannya di bawah pohon pisang atau dialirkan di air yang mengalir yang akan kebawa air itu adalah ke lautan. Dan di lautan kan nanti akan bercampur dengan debunya, bercampur dengan air. Ini. Terus berikutnya juga kita mengagur Al-Quran, jangan sampai kita lebih-lebih anak kita nih yang sekolah SD, SMP, SMA, SMK atau kuliah bahwa Al-Qurannya sama dengan buku-buku yang lain, jangan sampai. Ini alhamdulillah di belakang kita Al-Quran sudah bagus. Jangan sampai Al-Quran ditata seharusnya ini haram hukumnya. Ya, madrasah mengatakan haram. Jangan sampai Al-Quran ditumpuk, Al-Quran paling bawah biasanya buku-buku nggak boleh. Harus apa? Kalau Al-Quran terus semuanya, atau kalau memang ada buku lain selain Al-Quran, buku di bawah, Al-Quran paling atas. Pokoknya Al-Quran a'la wa la yu'la. Ya, jangan sampai Al-Quran itu di atasnya ada lagi, nggak boleh. Al-Quran paling di atasnya. Ini adalah merupakan daripada kita mengagungkan Al-Quran. Ini Ibu Bapak ya, ini adalah merupakan cabang iman yang ke-19. Artinya kalau kita taruh Al-Quran sembarangan berarti kita tidak punya iman. Yang nomor 19 juga membaca Al-Quran. Kita setelah baca Al-Quran kita capek, Al-Quran geletak itu saja di lantai, terbuka, gak boleh. Kalau kita memang capek baca Al-Quran, maka Al-Quran ditutup, taruh, silakan ke kamar mandi, jangan dibuka. Pak, bagaimana kalau baca Al-Quran di nomor 19? Kalau baca Al-Quran sambil selonjor kakinya, gak masalah. Yang penting kudukan Al-Quran di atas kedua kaki. Selonjor kaki taruh di tengah-tengah, mohon maaf, di tengah apa namanya? Nah,
Titik kita gitu ya, kan diselonjor Al-Quran ada di tengah-tengahnya, artinya sejajar dengan Pak nggak boleh. Tapi kalau di atas Pak boleh. Kenapa? Karena kecapean kita duduk bersila, terus kakinya diselonjor ke depan, Quran arah di atasnya nggak apa. Jangan sampai harus taruh di lantai 11 gitu saja nggak boleh. Ini perhatian. Artinya apa? Ini adalah bentuk mengagungkan Al-Quran. Dan kita punya keyakinan ibu bapak ya. Jangankan mengagungkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, karena syafi'an fil yaumil qiyamah. Al-Quran itu nanti akan ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an. Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat. Dan tatkala kita nanti di alam kubur, tatkala nanti kita ada di padang mahsyar, maka Al-Quran akan datang ya, terus apa? Ya'ti li ashabi, akan datang kepada orang-orang yang peduli sama Al-Quran, peduli mengagungkannya, peduli belajarnya, peduli dengan membacanya. Ini jadi kalau kita peduli sama Al-Quran, Al-Quran nanti akan datang. Kapan? Tatkala kita mati, tatkala kita ada di padang mahsyar atau di yaumul qiyamah. Itu pasti hadis sahih ya, ya'ti yaumul syafi'an li ashabi, akan datang di hari kiamat mencari orang-orang yang membacanya dan akan menolong dia. Syafi'an, akan memberikan syafaat, penolong bagi mereka-mereka li ashabi, bagi mereka yang membacanya ketika masih di dunianya, bagi mereka yang mengagungkan ketika di dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna lahafidun. Al-Quran sampai yaumil kiamat tidak akan ada yang memalsukan. Kalau ada memalsukan pasti akan ketemu. Kenapa? Karena inna nahnu, Allah berfirman, sesungguhnya kami ya, kami di sini berarti Allah itu bukan lebih dari satu ya. Tafsir mengatakan inna itu inna berarti kami, bukan ini. Kalau ini berarti saya, inna kami. Masih ada kata nahnu, isim dhamir. Inna nahnu nazzalna. Kata Allah di situ inna nahnu. Ulama mengatakan Al-Quran inna dari Allah, nahnu melalui malaikat Jibril. Nazzalna kami turunkan kepada Muhammad lahafidun, dipelihara oleh Allah. Sehingga Al-Quran sampai kiamat pun tidak akan menjadi seperti, mohon maaf, kitab-kitab yang lain yang setiap tahun selalu berubah. Al-Quran ya, karena dipeliharanya banyak tahfidz Al-Quran. Ini merupakan dipelihara Allah. Kalau Al-Quran sudah di Indonesia sudah ada pentasnya Al-Quran, ternyata setelah dibuka ada satu perusahaan terbatas PT yang menerbitkan Al-Quran yang isinya Al-Baqarah itu ada 3 yang diganti, surat Waqiah ada diganti ya, ada kata-kata yang ada titik 3 dibuang titik 3-nya, sengaja oleh mereka. Kenapa? Supaya nanti orang ketika hafalan tidak bisa hilang ingatan. Ini sampai kiamat Allah akan pelihara, kecuali tatkala kiamat sudah di depan mata. Karena nanti ibu bapak hadis sekalian, tatkala kiamat tiba, Al-Quran ini 2 versi ya. Kalau dibaca secara terbaca maksud saya, itu nanti Al-Quran bacanya hilang seketika. Orang tidak bisa baca Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran tetap tertulis di Al-Quran, tetapi yang membacanya tidak ada. Karena ini benar dari Allah SWT. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, mari kita agungkan Al-Quran, mari kita cintai Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita nanti tatkala mati Al-Quran datang. Ya, coba ibu bapak baca dalam kitab Kasih Bagus Saja. Perjalanan seorang hamba yang meninggal dunia, terus ketika meninggal dunia masuk kubur. Di Al-Quran ketika dalam kubur, sebelum ketika diantar ke kubur, Al-Quran ini menangis ya. Ini
benar salahnya wallahu alam, tetapi nggak mungkin ulama ngarang-ngarang, nggak mungkin. Setelah masuk ke dalam kubur, Al-Quran menangis. Setelah menangis masuk dalam kubur, Al-Quran mengatakan, kata Al-Quran, dulu kamu memelihara saya, dulu kamu peduli sama saya, dulu kamu selalu cinta kepada saya, minimal sehari semalam saya selalu kau buka, sehingga hatiku ada di hatimu. Ketika masuk dalam kubur, orang yang mengantar sudah pulang, sebelum malaikat ini malaikat Munkar dan Nakir datang, maka Al-Quran akan datang kepada yang meninggal dunia mengatakan la tahaf wa la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, inna laka lahafidun, kami kata Al-Quran, dan kamu akan selalu memelihara. Lahafidun, saling memelihara. Jangan khawatir, saya bantu kamu kata Al-Quran. Tatkala ditanya oleh Munkar Nakir, marrobuka, manabiuka, ya, dua kata-kata marrobuka, manabiuka, sebelum ini dijawab oleh ahli mayit, si mayit, maka Al-Quran mengatakan kasar ngomongnya, hei malaikat, jangan coba-coba kamu dengar orang ini, ya, jangan coba-coba. Dulu saya ketika di dunia sama si A ini, saya selalu dipuja-puja, saya selalu dibaca-baca, saya selalu dipelihara, jangan coba-coba sentuh. Setelah itu apa? Malaikat tidak bisa menyiksanya. Mau bertanya dihadang lagi oleh Al-Quran, mau bertanya dihadang oleh Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dua malaikat melapor kepada Allah. Allah, hambamu yang bernama si A ini, ketika saya tanya hambamu, makanya Al-Quran mengatakan di zaman Khalifah Al-Ma'mun Ar-Rasyid, ya, dikatakan apa? Al-Quran makhluk apa bukan? Kata malaikat, Al-Quran, ya, makanya seperti dibaca Ustaz Firdaus kalau pagi-pagi, lau anzalnal Qur'ana ala jabalin, seandainya Al-Quran itu kami letakkan ke dalam ke gunung, khosit tadarwa hujata, tadarwa gimana Pak Ustaz? Apabila Al-Quran letakkan di gunung, lara tahu khosian mutasaddian, akan busuk mutasaddian dan akan tunduk malu kepada Allah. Ini gunung. Di dalam hadis dikatakan, seandainya Al-Quran itu diberikan kepada pohon, maka pohon itu akan tidak ada yang akan roboh mengganggu manusia, akan tawadduh khosian kepada Allah SWT. Manusia diberikan Al-Quran tidak pernah membacanya, tidak pernah dibukanya. Kenapa? Al-Quran nanti kalau sudah kita mati akan menjadi penolong kita nanti di alam kubur. Sehingga kalau dikatakan oleh malaikat ditanya berkali-kali, Al-Quran selalu membelanya. Ngadap Allah dua malaikat ini kembali lagi ke kuburan. Kata malaikat apa? Ya mayit, salamun alaika ila yaumil qiyamah. Kata dua malaikat, mayit, selamat, Anda bebas dari siksa kubur sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Karena kata Al-Quran, jangan coba-coba ganggu temanku yang satu ini. Subhanallah. Jadi kalau itu bisa sholat aja, baca-baca nggak bisa. Rata-rata orang yang baca juga rajin sholat. Yang dibaca adalah Al-Quran. Ini ibu hari sekalian, mari kita cintai Al-Quran, mari kita agungkan Al-Quran. Berikutnya, atau ada yang bertanyakan, ibu Pak, masalah taktimul Quran ini? Ada tanyakan? Ada? Berkaitan dengan mengagungkan Al-Quran, ada yang perlu dipertanyakan? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa jawab, nanti saya buka lagi yang lainnya. Mudah-mudahan nanti bisa. Ini penjelasannya di dalam kitab Qamitullah halaman 8. Ya, ini ada 19 cabang iman yang nomor 19 halaman 8. Di ada 19 subah artinya sampai nomor 19 ini diterangkan di sini. Sampai dari yang pertama 2 sampai nomor 19 itu ada di sini. Jangan sampai kita ayat Al-Quran kita sia-siakan.
karena hukumnya ada menjadi kurang baik. Gimana Pak Haji? Nah, Pak, Iya. pada waktu penyusunan Al-Quran diturunkan itu kan tidak tertulis, tulisnya di batu-batu. Nah, pada waktu itu Khalifah Utsman, Umar pertama kali. nah, itu Ya. menuliskan, mulai menyiapkan. Nah, setelah itu adakah penulisan itu berikutnya? Sebab saya baca beberapa ini ada Literatur. buku itu kok mengatakan pernah terjadi penulisan editan yang dilakukan di Mesir itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Baik. Yang saya pelajari di pondok dan saya pelajari selama sekolah. Al-Quran ada dua pembukuannya. Di zaman Rasulullah Al-Quran tidak pernah ditulis. Kenapa? Takut bercampur dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Di zaman Rasulullah ini banyak penyair-penyair itu Ustaz Hadi Hidayat luar biasa, hafal itu. Apa namanya? Syair-syair itu. Saya sendiri syair cuma hafal satu nih lagunya. Ada 25 syair, Ustaz Hadi itu hafal semuanya, tapi saya nggak bisa. Karena syairnya itu syair di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus sudah banyak syair-syair yang isinya itu adalah hampir sama Al-Quran di sini. Itu makanya sebelum Rasulullah ada yang namanya Musailimah Al-Kadzdzab, itu kan karena Al-Quran meniru kata-kata Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Apa kata Musailimah Al-Kadzdzab? Bahasa Arabnya Al-Fil, Mawal-Fil, Al-Fil, yang artinya begini, gajah itu adalah besar dan ada belalainya. Kalau kita mendekat kita ditendangnya. Nah itu syair ya, itu Al-Quran. Terus gimana Pak? Al-Quran di zaman Rasulullah, Al-Quran tidak ditulis sama sekali, ya, tidak ditulis, hanya diingat. Terus ketika Rasulullah sudah mau sepuh, maka sebagian sahabat, terutama Abu Bakar yang lainnya, ini memerintahkan kepada sahabat ketika Rasulullah berwahyu suruh tulis di tulang, kayu, dan bebatuan. Setelah itu di zaman Rasulullah Al-Quran belum dibuka sama sekali, bergelar di mana-mana. Terus meninggal dunia di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar juga Al-Quran tidak bagus. Karena apa? Abu Bakar terfokus kepada orang-orang yang mengaku Nabi, di antaranya dalam Musa Al-Kadzdzab, dan mengaku apa? Hal-hal yang tidak ada Rasulullah ini diadakan di zaman Abu Bakar. Akhirnya apa? Salah satunya tidak mau sholat, yang kedua tidak membayar zakat. Sehingga tugas Abu Bakar saat itu adalah sholat wajib. Apa? Kalau nggak sholat wajib dibunuh. Terus yang kedua, yang tidak membayar zakat harus dibunuh, sehingga orang itu kembali lagi ke Islam. Ketika Abu Bakar dunia, itu maka Al-Quran sudah mulai dibuat. Cuma satu dari seluruh catat Al-Quran yang ada di Jazirah Arab itu, maka dikumpul di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dibukukan, setelah dibukukan Al-Quran tidak ada harokatnya, tidak ada harokatnya. Dikumpulkan di mana? Di rumahnya istri Rasulullah, anak Umar bin Khattab, siapa? Siti Hafsah. Ada di rumah Abu Bakar, di rumah Umar bin Khattab. Setelah di situ Umar meninggal dunia, di zaman Al-Quran belum diapa-apain. Ketika Khalifah Utsman bin Affan, baru Al-Quran mulai dibuka. Cuma 4 itu, 1 dikirim ke Mesir, 2 dikirim ke Irak, 3 dikirim ke Yaman, kalau nggak ada, mohon maaf kalau salah. Yang keempat ada di Mekah sendiri, ada 4. Nah, 4 ini itu apa? Oleh penduduk tempat bacanya berbeda-beda. Lugatnya berbeda-beda. Indonesia, Lampung, Selatan sama Lampung kan berbeda omongannya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat berbeda omongannya. Nah, karena khawatir itu, ya, maka setelah ketika kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran itu hanya dibuka menjadi 4 tersebut, menjadi 4 dikirim ke 4 itu supaya baca Al-Quran menjadi satu bacaan. Nah, dari 4 Al-Quran itu timbullah ulama-ulama hafiz, ulama-ulama pentafsir Al-Quran yang disebut dengan qiraatus sab'ah, 7 bacaan ulama Al-Quran. Atau sudah diketahui. Kita pakai qiraat siapa namanya? Qiraat Hafaz. Yang bacaannya itu bacanya benar, maksud benar begini.
Kalau selain ibu hafaz, contoh membaca wadduha, ya. Kalau yang lain, kalau ada membaca wadduhe, wallaili idza saja, jangan disalahkan. Karena mereka pakai tilawah sama juga sama. Kita membaca wadduha, wallaili idza saja juga pakai sama. Kita pakai hafaz. Jadi Pak Haji, Al-Quran itu adalah dua periode. Periode pertama di zaman Abu Bakar. Periode kedua adalah di zaman Umar bin Khattab. Setelah dibukukan cuma satu, ada di rumah Siti Hafsah, salah satu istri Rasulullah dan putri dari Umar bin Khattab. Setelah itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran baru diperbanyak menjadi 4, dikirim ke 4. 1 Irak, 2 Mesir, 3 Yaman, 4 di Arab Saudi sendiri. 4 ini itu lama-kelamaan baca bedaannya berbeda-beda. Dan setelah itu timbullah ulama yang 7 tersebut. Iratus Sa'man namanya. Ulama baca yang 7 isu. Nah, ulama 7 ini dibaca silakan nggak apa-apa, ya. Yang penting dia tahu hukumnya seperti apa karena mereka baca menurut masing-masing begitu. Tetapi tidak menerangkan arti. Terus untuk Indonesia sudah sepakat harus pakai ulama hafaz. Itu Indonesia. Jadi kalau nanti Indonesia ternyata dia berguru ke luar negeri, bacanya berbeda, ya mungkin nanti adanya Pak Winarto nih dari Mesir, pulang Indonesia nanti jadi imam. Wadduhe, wallaili idza saja imamnya ini sudah berguru. Ya, itu berarti apa? Pakai imam yang lain gitu. Itu Pak Haji. Ya. Bisa baca diterima? Iya. Baik. Kita lanjut kepada materi berikutnya. 10 menit lagi kita akan selesai. Ibu Bapak saya hormati, berikutnya adalah kita akan membahas wasyu'batul isruna, cabang iman yang nomor 20, at-thaharatu yaitu bersuci. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, jika kalian hendak mendirikan sholat, fagsilu, maka basuhlah. Ini ada kata-kata ghasala yaghsilu ghasilan. Di sini fagsilu adalah isim fi'il amar. Fagsilu, basuhlah. Ingat kata-kata fagsilu, basuhlah. Fagsilu, apa yang dibasuhlah? Wujuhakum, mukamu dibasuh. Wa aydiyakum, ada yang mengatakan wa aydikum, ada yang membaca wa aydiyakum. Kalau aydikum banyak tangan, kalau aydiyakum kedua tangan. Mau ikut yang mana? Ikut Al-Quran aja, karena pentas sudah tahu kan. Wa aydiyakum, dan kedua tangannya ilal maradu, sampai kedua siku. Nah, ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, wudu adalah basuh. Basuh artinya dicuci. Muka dicuci. Jangan mencuci artinya ya kotoran harus hilang. Ini. Jadi harus digosok muka kita. Setelah muka digosok apa? Tangan sampai ini. Ini caranya kan ulama harus sudah menyampaikan. Seperti apa? Batas muka, tumbuhnya apa namanya? Rambut atas sampai lahyal fauqal tahiyah, sampai di bawah ini. Ini batas muka. Nih, tumbuh rambut atas sampai sini. Ini muka. Terus mana lagi namanya muka? Pentil kuping kanan sampai pentil kuping kiri. Ini muka. Nah kalau berwudu cuma gini doang, nggak sah wudunya. Makanya disunahkan kalau berwudu itu pakai tangan 2. Ibu Bapak, bagaimana caranya? Begini. Kalau tangan 1 juga nggak apa-apa. Yang penting tangannya merata ke dari tubuh rambut atas sampai bawah, pentil kuping kanan sampai pentil kuping kiri. Ini batas muka. Kalau teman-temannya doang berwudu kayak anak-anak yang masih belajar, udah selesai, nggak sah. Ini batas muka. Ya, jadi basuhlah. Basuhnya air ambil mukanya dibasuh. Yang kedua tangan. Tangan adalah dari ujung sampai sini. Terus afdol mana? Kalau pakai keran kan rata-rata wudu pakai dari sini. Sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau berwudu dari sini. Dari sini atas dulu. Tapi ulama mengatakan boleh.
Karena batasnya adalah batasan tangan dari Al-Quran mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Yang namanya tangan adalah ujung jari sampai ke ini tangan. Jadi kata ulama yang mengatakan gak apa-apa di sini, boleh dari ujung juga boleh. Tapi yang paling afdol adalah dari ujung sini, ibu bapak. Ini paling afdol, paling bagus. Sebelah kanan, sebelah kiri juga begitu. Ini paling bagus. Di sini dari sini langsung gak apa-apa, tetap sah. Karena dalam Al-Quran min ba'dil yadi, karena termasuk bagian daripada tangan. Ini Al-Quran. Yang berikutnya wamsahu. Nah tadi fagsilu. Kalau fagsilu artinya dibasuh, wamsahu diusap, mengusap. Ini jangan salah ya ibu bapak. Jadi kalau dalam berwudu kok berbeda sih? Karena Al-Quran mengatakan fagsilu dua, muka dengan tangan. Berikutnya famsahu, usap. Usap itu begini doang kan? Famsahu birusikum, usaplah sebagian kepalamu. Mohon maaf, batas kepala itu adalah nih, tumbuh rambut depan sampai ini. Kalau punya rambut panjang tidak melebihi dari leher, masih termasuk rambut. Umpama rambutnya gondrong, tapi gondrong sampai sini maksud saya, tidak melebihi batas dari sini. Ambil wudu cuma gini doang, sah, nggak apa-apa. Tapi yang afdal itu kan seperti yang ulama sampaikan, ambil wudu, tangannya taruh sini, yang jempolnya putar 3 kali ke belakang, 1, 2, 3. Ininya jempol kita masuk ke kuping kita, putar 3 kali. Atau kalau kita masukin yang ambil tangan begini aja, 3 kali, ya. Pak, ngambil air kan? 1, 2, 3. Nggak usah. 1 kali ambil air, 3 kali. Gini, sisanya ke kuping, masukin ini, terus putar 3 kali. Jadi kuping itu ibu bapak ya dikatakan ambil 1 air, terus kalau ini boleh gini atau tidak langsung diginikan 3 kali. 1, 2, 3, sisanya langsung ke kuping 3. Itu. Kalau dibeda gimana pak? Dibeda artinya sebaran air ambil langsung 1, 2, 3, ambil lagi untuk kuping. Boleh nggak apa-apa. Dari sebagian kepala ke kuping itu juga boleh. Karena Al-Quran mengatakan wamsahu birusikum, basuhlah sebagian kepalamu. Kuping adalah mimbadil roksi, kuping sebagian daripada kepala. Karena sebagian dari kepala air tidak usah ngambil kembali. Dan kuping adalah merupakan sunnah, bukan wajib daripada berwudu. Berikutnya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Nah, dan mengusap kedua kaki, bukan basuh ya. Kaki termasuk diusap, ibu bapak. Kaki diusap, makanya di dalam kitab adalah hadis dikatakan kalau orang Arab dulu kalau berwudu itu kan sepatu tidak lepas, kan sebenarnya diusap aja kan, sepatu kaki ya, sepatu diusap ini aja. Kalau sepatu dicuci, ya sudah basah semua. Tapi kalau diusap enggak, kaki juga demikian kalau kita berwudu diusap. Adik ambil wudu diginikan kakinya, itu sah. Tapi itu batas minimal. Artinya sah batas minimal. Batas maksimal bagaimana? Ya air banyak ngapain begitu langsung cuci aja kakinya kan begitu. Ini batas maksimal. Artinya kalau kita mau pakai batas minimal juga nggak masalah. Karena Al-Quran mengatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kakinya ambil air diusap ya dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Bukan dari mata kaki loh. Salah ibu bapak. Dari ujung kaki ke mata kaki. Sama dengan ujung tangan sampai ke marofik. Bukan marofik dulu baru ujung kaki, dulu tangan. Ujung tangan dulu pakai air, baru ke marofik. Kalau marofik dulu nggak apa-apa, boleh. Tapi yang paling afdal adalah dari ujung tangan sampai ke marofik, sampai kedua siku itu. Kaki juga demikian, dari ujung kaki sampai ke 2 mata kaki. Dari mata kaki duluan di mana? Boleh, karena adalah mimbadil rojul, mimbadil jilai, karena termasuk dari bagian daripada kaki. Ini.
berwudu. Ada dua, ada yang namanya basuh, ada yang namanya membasuh, ada yang namanya mengusap. Pak, kalau dibasuh semuanya bagaimana Pak? Ya mau nggak masalah, ya itu lebih afdol, nggak apa. Tapi kalau ketentuannya nggak apa-apa. Kalau dibasuh semuanya lebih afdol. Berikutnya Ibu Bapak, lanjutan Al-Quran. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub itu adalah ya tahu sendiri kan. Ya kalau sesuatu dari kelamin kita, sesuatunya itu adalah tentunya rasanya berbeda dengan keluar pipis itu sudah enak, keluar selain pipis juga lebih enak yang itu kira-kira. Wa in kuntum junuban, apabila kalian junub fataru maka bersucilah. Di sini bukan wamsahu, bukan faksilu, bersucilah. Fataru bersucilah. Terus wa in kuntum mardo, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kamu sedang melepaskan aja, membuang sesuatu yang bikin perut sakit. Kalau itu artinya BAB, ya. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, sementara kamu tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Bagaimana tayamum itu kata Al-Quran? Ada dua. Satu, famsahu, beda. Kalau berwudu famsilu, kalau tayamum famsahu, usaplah, ya, biwujuhikum, mukamu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, minhu, dari tangan dan muka. Nah, jadi begini Bapak. Kemarin ada satu kutub. Saya belum tahu apakah saya tidak baca kitabnya atau belum baca bukunya. Mengatakan tayamum itu bukan dari muka, tetapi dari tangan dulu. Saya belum menemukan hadisnya, ya. Dari tangan dulu baru muka, boleh. Al-Quran mengatakan tidak dari tangan dulu, tertib muka baru tangan. Ada dua versi Ibu Bapak ketika kita bertayamum. Satu, wadribu aidiyakum ilal ardi, pukul artinya apa? Tekan, tangan tekan ke ini, ke tanah, setelah ditekan, terus apa? Kalau ternyata tangannya banyak debunya, tiup. Kalau tidak ada debunya, nggak usah tiup. Kalau debunya tiup. Nah, ini ada dua versi Ibu Bapak. Muka pertama begini nih, ya. Satu kali usap, satu ini apa namanya, jempol ke kanan, ke sini, geser terus tarik ke bawah, satu kali selesai. Tangan ada dua versi, ambil debu, tiup. Tangan yang versi pertama, tarik ke atas sampai siku, tarik ke atas. Yang kedua, tarik ke belakang sampai sini. Versi pertama. Versi kedua, ini aja, ini terus tarik ini aja, selesai. Putar, selesai. Nggak sampai ke sini. Kenapa? Al-Quran mengatakan di sini, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Tidak seperti wudu. Kalau wudu sampai marafiq. Al-Quran mengatakan di sini, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Basuhlah, apa usap maksud saya? Usaplah mukamu dan kedua tanganmu. Kedua tangan itu apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cuma gini doang, batas ini tangan. Ada yang harus sampai marufik. Maka kalau tadi itu untuk muka tidak ada yang bermasalah. Hanya saja pelaksanaan berbeda-beda. Versi pertama saya katakan tadi ada yang begini langsung, ada yang begini. Jangan salahkan, begini doang nih. Jangan disalahkan karena mereka ada yang ngajari, ya. Terus yang mau seperti bagaimana? Tayamum. Satu kali usap dari atas, penuhin tangannya, tarik ke bawah. Satu buka. Dua, tangan, dua versi juga. Semuanya sama-sama benar. Satu, begini. Putar, dorong ke atas sampai pukul sini. Terus ini tarik ke atas. Versi yang kedua, yang pertama cuma hidungnya sini aja, putar, selesai. Gitu. Bapak ya, mohon maaf ini sudah lewat. Terima kasih.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih-lebih saya sendiri nanti kita lanjut bulan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita bisa bertemu di surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.